Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ismail Kenenda Laksmana, mahasiswa dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan bahan presentasi dengan judul Ukuran Pemusatan Data dan Analisis Tren untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis dari Universitas Siberasia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk masuk ke dalam materinya. Nah, dalam materi saya kali ini, saya akan memaparkan beberapa kaitan pelajaran statistik yang sudah saya dapat dari mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Ada poin yang menarik perhatian saya untuk saya bahas, yaitu tentang pemusatan data dan analisis tren. Nah, pada pendahuluan saya akan membahas kenapa statistik ini begitu penting. Selain untuk menghitung nantinya sebagai bahan kita menghitung data, sebagai bahan kita membuat skripsi, statistik juga ternyata memiliki peranan-peranan penting di kehidupan sehari-hari kita. Nah, pada bahasan kali ini saya akan membahas terkait apa itu statistik dan mengapa statistik itu penting. Nah, dalam bahasan yang pertama, statistik itu membahas tentang data. Dan yang sebagaimana kita ketahui bersama pada era saat ini, data merupakan aset yang paling strategis yang bisa dimiliki sebagai perorangan ataupun perusahaan yang itu nantinya bisa digunakan untuk apapun, mulai dari pengambilan keputusan ataupun menggunakan itu sebagai pengambilan regulasi ataupun kebijakan bagi pemerintah, ataupun kita pakai data-data tersebut untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Nah, data saat ini itu menjadi aset yang sangat berharga karena nantinya dari data-data tersebut bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, statistik itu menyederhanakan data yang tadinya sangat terdistribusi sebegitu luasnya, sebegitu banyaknya, dan sebegitu kompleksnya datang dari manapun. Nah, statistik ini mencoba menyederhanakan data itu. Nah, pada materi yang saya angkat, yaitu materi tentang pengukuran data ataupun pemusatan data, itu akan mencoba menyederhanakan data yang mentah tadi, yang tanpa pengolahan itu cenderung kompleks dan sulit ditafsirkan secara langsung, bisa kita manfaatkan sebagai data yang berguna ataupun lebih simple gitu ya. Nah, ukuran pemusatan yang tadi saya sampaikan itu merupakan dasar dari analisis, yang mana tadinya data itu sebegitu banyaknya, sebegitu terdistribusinya, itu bisa kita sederhanakan dan kita bisa ambil representasinya sebagai representasi yang tunggal dan mudah ditafsirkan, yang nantinya akan kita gunakan sebagai identifikasi titik pusat dari distribusi data tersebut. Nah, itu yang saya angkat adalah ukuran pemusatan statistik yang nantinya bisa kita gunakan sebagai mencoba mengambil keputusan ataupun evaluasi performa ataupun analisis pasar ataupun kebijakan ekonomi, itu bisa digunakan, bahkan bisa digunakan sebagai analisis tren. Ya, makanya itu saya angkat dalam presentasi kali ini. Oke, lanjut. Nah, menurut Tora di Journal of Information Security yang berjudul Extending Mean, Median, and Order Statistic, dalam materinya tentang choke weight integral. Nah, choke weight integral nanti akan kita bahas. Itu mengungkapkan bahwa ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus itu merupakan bentuk sederhana dari agregasi data seperti yang tadi saya bilang ya. Yang tadinya banyak itu jadi bisa kita pakai dan bisa kita gunakan dengan mudah gitu. Itu juga menjadi
pondasi dari berbagai bentuk integral fusi seperti coklat integral untuk memahami lebih lanjut bagaimana sih ukuran pemusatan pekerja dalam praktik. Nah, dalam praktik gitu ya. Penting untuk mengenali jenis-jenis ukuran yang paling umum digunakan beserta karakteristik dan penerapan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi ada disebutkan dalam pernyataannya Tora, ada mean, median, dan modus. Nah, ini juga mungkin terlihat sederhana dan simpel, namun apabila kita mendalami lebih lanjut, memang ini adalah dasar dari statistik itu sendiri, karena pada dasarnya statistik itu mencoba menyederhanakan data yang begitu banyak dan kompleks itu menjadi data yang bisa kita ambil dan bisa kita paparkan sebagai dasar pengambil keputusan ataupun sebagai dasar apapun yang kita mau dari data statistik yang sangat tersebar itu. Nah, ada tiga pemusatan ukuran ya. Jadi yang pertama ada mean, ya, yang definisinya adalah rata-rata hitung yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai dalam suatu kumpulan data, kemudian membaginya dengan jumlah elemen data tersebut. Jadi kita bisa mengambil rata-rata dari data ini adalah sekian. Nah, gunaannya itu biasanya untuk menghitung rata-rata pendapatan, untuk rata-rata PDB ataupun penghasilan bruto suatu negara ataupun pengeluaran rumah tangga ataupun industri. Nah, selanjutnya kalau misal dengan rata-rata itu mungkin ada kondisi tertentu, nah kita menggunakan median. Nah, median ini kita gunakan ketika ada data yang memiliki outlier. Nah, median itu sendiri definisinya adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi nilai tengah dari data yang diurutkan. Jadi banyak data diurutkan dulu, kita ambil nilai tengahnya. Nah, median itu sendiri itu kita ambil apabila di suatu data populasi itu terdapat outlier. Outlier itu berarti mungkin ada data yang sangat jauh dari rata-rata, mungkin jauh lebih tinggi ataupun lebih rendah. Itu namanya outlier. Nah, kita mengambil pemusatan menggunakan median. Karena kalau misal rata-rata tadi, apabila ada data yang jauh lebih tinggi ataupun lebih rendah, itu mungkin tidak akan representatif. Jadi kita menggunakan median. Nah, selanjutnya adalah modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Biasanya modus ini berguna untuk menghitung produk apa ataupun menentukan produk apa yang sering keluar dalam data. Bisa jadi mungkin dalam penggunaannya bisa digunakan sebagai barang apa ya sih yang sering terjual di produksi ini ataupun barang apa yang sering diminati oleh konsumen dalam hasil produksi kita. Oke, selanjutnya dalam prakteknya penggunaan ukuran pemusatan ini biasa digunakan sebagai eh, mengatur ataupun merepresentasikan ataupun memusatkan data terkait yang nantinya akan digunakan sebagai analisis upah ataupun gaji ataupun mungkin bisa jadi perusahaan nanti kerap menggunakan mean ataupun median untuk menilai keadilan struktur kompensasi ataupun ketika rata-rata gaji itu terlihat tinggi namun median justru jauh lebih rendah. Nah, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup serius di antara karyawan dalam konteks perencanaan ataupun perencanaan terkait permintaan dan pasokan itu menghitung rata-rata per bulan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara stok dan kebutuhan pasar sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian akibat kelebihan maupun kekurangan barang. Dalam analisis gaji, oke, selanjutnya nah, tadi dibahas tentang pemusatan data itu ya. Ada yang paling umum kita gunakan adalah mean, median, ataupun modus. Jadi dari data yang banyak kita menggunakan pemusatan data terkait yang tiga tadi. Namun beberapa pada eh, hasil penelitian yang terbaru itu ada metode yang baru untuk melakukan pemusatan data, yaitu cocket integral. Cocket integral itu adalah suatu metode agregasi data yang mempertahankan privasi sambil tetap mempertimbangkan nilai pemusatan seperti mean dan order statistik. Hal ini menjadi terobosan penting dikarenakan
pada saat ini era data, ya era big data, itu kebutuhan perlindungan privasi itu sangat kita jaga gitu ya. Nah, selain itu penerapan ukuran pemusatan dalam strategi digital marketing juga semakin berkembang. Nah, temuan ini atau coklat integral ini menyoroti pentingnya tidak hanya memahami angka, tetapi juga memahami konteks dan sifat terkait distribusinya, terus juga untuk nantinya terkait kuantitas dan kualitasnya itu ini agar pengambilan keputusan dalam bisnisnya menjadi lebih terukur gitu ya. Itu basisnya datanya solid, itu pakai coklat integral. Oke, masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke dalam contoh perhitungan yang sudah saya buat. Jadi pada presentasi ini saya coba membuat kasus sendiri, yaitu kita memiliki data penjualan dalam 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024, sebagaimana tersaji dalam layar. Di sini kita mencoba untuk menghitung tren di masa yang akan datang dengan formulasi Y sama dengan A plus B dikalikan X, dengan X merupakan tahun dikurangi tahun tengah, yang mana itu tahunnya 2022. Nah, jadi didapatkan X-nya masing-masing adalah min 2 sampai dengan 2, sebagaimana tersaji dalam layar. Nah, untuk menghitung B, itu dalam formulasinya merupakan total X dikalikan dengan Y, dibagi dengan X dikalikan dengan 2. Total X dikalikan dengan 2. Nah, didapatkan angka bahwa B adalah 10 dan A sebagaimana tertampil pada layar itu didapatkan angka 141. Mungkin ini di layar tertutup, nanti coba saya tampilkan sebagaimana lebih jelasnya di slide-nya. Nah, kita mencoba untuk menghitung tren berdasarkan data yang kita punya. Kita mencoba memproyeksikan berdasarkan tren yang terjadi berapa penjualan di tahun 2025, yang mana tahun 2025 itu X-nya berarti di angka 3. Nah, berdasarkan tadi A-nya sudah kita dapatkan sejumlah 141 dan B-nya itu adalah 10. Dengan perhitungan yang tadi kita buat, ditemukan nantinya proyeksi berdasarkan tren yang terjadi di tahun 2025 penjualan yang akan kita dapatkan adalah 171. Nah, itu asiknya kita menggunakan statistik, jadi kita sudah tahu datanya secara lengkap, kita olah, kita bisa memproyeksikan nanti di tahun kesekian kita bisa dapat berapa. Itu juga di kondisi pribadi pengalaman kerja saya juga sering kita gunakan sebagai perhitungan prognosa penerimaan negara, karena kita juga bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, jadinya kita biasa menghitung statistik ini. Dan trennya berapa, nanti kita dapat berapa di bulan tersebut, biasanya seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu peranan dan ukuran pemusatan dan analisis tren. Jadi tadi dari awal kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan yang biasanya kita menggunakan mean, median, dan modus. Sekaligus tadi juga kita sudah simulasikan ke perhitungan untuk menganalisis tren. Jadi kurang lebihnya dari materi statistik ekonomi bisnis yang telah saya dapatkan, saya juga bisa mendapatkan ilmu bahwa dari data yang tadinya tersebar bisa kita manfaatkan, terus juga bisa kita gunakan sebagai menganalisis tren untuk mengetahui berapa proyeksi yang akan kita dapatkan atau yang mungkin kita produksi di masa yang akan datang. Adapun kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah membaca arah dan proyeksi lingkup rumah tangga dan industri. Itu kalau lingkupnya rumah tangga dan industri itu bisa digunakan untuk permintaan akan produk itu berapa kira-kira nanti yang akan diproduksi gitu ya. Jadi kita akan memproduksinya secara tepat, nggak kurang ataupun nggak kelebihan. Terus untuk membaca arah dan proyeksi lingkup negara itu bisa digunakan juga, karena tadi mungkin contohnya untuk penerimaan negara bisa tahu nih
berapa sih kira-kira yang akan diterima oleh negara di bulan sekian, ataupun belanjanya juga bisa bisa ketahuan bulan sekian kira-kira berapa, karena di tahun-tahun sebelumnya sudah ada historisnya. Ya, kita bisa menghitung trennya ke depannya berapa. Ataupun selain untuk rumah tangga ataupun industri ataupun di lingkup kenegaraan, itu analisis tren ini bisa kita gunakan dalam pemilihan investasi ataupun ekspansi bisnis. Jadi untuk mengetahui lebih jelas tren yang mungkin akan naik, bisnis apa nih, itu kita bisa melakukan pertimbangan lebih lanjut dari data-data yang kita punya untuk kita analisis trennya seperti apa. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih.